Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Di masa lalu, Indonesia merupakan wilayah dari kerajaan-kerajaan besar. Sekarang di Indonesia masih ada loh kerajaan-kerajaan kecil yang masih bertahan. Salah satunya di Provinsi Bali ini. Nah pemirsa, ngomongin soal kerajaan di Indonesia, saya penasaran nih, kira-kira pada tahu nggak ya kerajaan yang ada di Indonesia? Yuk kita tanyain yuk. Halo. Mbak, dengan siapa namanya? Dita. Mbak Dita? Iya. Mbak Dita tahu nggak sih kerajaan yang ada di Indonesia ini apa aja, Mbak? Setahu saya sih kerajaan Sriwijaya sama kerajaan Majapahit. Ada Majapahit, Sriwijaya, ada Samudra Pasai, ada Demak, Banten, macam-macam. Kerajaan Demak, Samudra Pasai, terus Sisingamangaraja, terus apa lagi ya? Boleh contekan lagi nggak? Bicara soal kerajaan di Indonesia, dulu Majapahit merupakan kerajaan terbesar yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Pada masa itu, Majapahit mampu menguasai 2/3 wilayah di Asia Tenggara. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya, Hayam Wuruk bersama Gajah Mada melakukan ekspedisi. Salah satunya wilayah yang dilewati adalah wilayah Bali. Sejak saat itulah terjadi perpaduan budaya Jawa dan Bali. Perpaduan inilah yang kemudian menginspirasi sebuah hotel di wilayah Canggu, Bali Selatan untuk menyajikan pengalaman makan yang menarik. Ya, di Royal Tugu Dome ini pengunjung akan dilayani bak raja pada masa Hayam Wuruk. Wah. Terdapat 12 menu yang disajikan untuk parade ini. Ke-12 menu disesuaikan dengan menu makan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dulu loh. Kita intip yuk proses masaknya. Halo Mbak. Pertama nih, ada yang khas dari Bali pada masa Hayam Wuruk ini, sate lilit. Menu asli Indonesia ini tentu menggunakan bumbu tradisional sebagai ciri khasnya. Mulai dari kencur, kemiri, kunyit, gula merah, bawang putih, cabai, asam, dan terasi. Langsung ulek semua bumbu sampai halus, mulai dari menghancurkan kemirinya. Mbak, sini biar aku bantu ya Mbak ya. Ya, makasih Mbak. Iya. Sambil aku ngulek, Mbak nyiapin apa dulu nih? Saya akan mengurus kelapa. Oh. Sambil menghaluskan bumbu, siapkan kelapa untuk diparut. Nah, gimana nih Mbak? Udah belum? Sudah Ibu, sekarang bisa masukin sini. Oke, bagus. Sekarang kita masukin langsung ya? Ya. Selanjutnya masukkan parutan kelapa, bumbu yang sudah dihaluskan, beserta ikan ke dalam satu wadah lalu aduk hingga merata. Pastikan seluruh daging ikan tercampur rata dengan bumbunya ya. Sedikit diremas agar bumbu semakin menyerap. Kalau sudah rata, kini tinggal membuat sate lilitnya. Ini gimana nih, Mbok? Salah Mbak, ininya dari atas Mbak ya. Ini
Nih, dibuletin dulu di sini. Oke. Baru masuk ke sini. Tampaknya bisa ini tangannya. Oh, jadi diputer-puternya Ya. pakai 2 jari gitu ya, Ya. nggak langsung. Nah, ini kematangannya lain kalau nggak begini. Oh gitu, biar meresap ke dalam juga ya. Bagus kan? Kalau Mbaknya bilang lagi nih. Oke. Membuat lilitnya sendiri, daging ikan tidak hanya ditempelkan pada tusuk sate, melainkan juga ditempel secara memutar hingga menutup sempurna. Jangan sampai terlihat tusuk satenya ya. Setelah membuat sate lilit, tahapan berikutnya membakar sate lilit nih. Dibakar langsung di atas arang ya. Letakkan sate lilit dan mulai mengipas-ngipas satenya. Kipas terus sampai sate lilit mulai terlihat perubahan warna. Ini kira-kira udah berapa menit ya kalau Oh, sekitar udah ada 10 menit ini Mbak. 10 menit ya? Iya. Ini tangan kanan saya udah berotot, yang tangan kiri. Bo juga dia, tangannya kenceng, berotot ya Bo. Iya. Wah, sebentar lagi ya udah mau matang ya. Jangan lupa untuk membolak-balik satenya ya, agar matang merata. Setelah sate lilit pun berubah warna dan mulai harum, artinya sate lilit sudah matang dan siap untuk disantap. Wih, udah jadi nih sate lilitnya. Sekarang masih ada satu menu lagi yang mau kita masak. Masak apa Mbak setelah ini? Lawar gedang. Lawar gedang dari pepaya. Yuk, langsung aja kita masak. Ini aku taruhan dulu. Oke. Nah, untuk menu selanjutnya ada gedang khas Bali. Kemudian mulai haluskan bahan untuk bumbu uleknya. Ulek terus sampai halus ya pemirsa. Selanjutnya panaskan wajan lalu masukkan bumbu irisnya. Mulai dari bawang merah terlebih dahulu. Tunggu sampai berubah warna lalu masukkan bawang putih dan cabai merah. Oseng-oseng hingga matang, angkat dan tiriskan deh. Selanjutnya campurkan semua bumbu dengan gedang atau pepaya yang sudah diiris. Aduk hingga merata, tapi jangan diremas ya pemirsa, bisa-bisa hancur dan gak indah lagi tampilannya. Harus pelan-pelan mengaduknya, pakai perasaan ya. Asal jangan perasaan yang diaduk-aduk. Dan jadi deh gedang khas Bali ini. Kalau tadi sudah mengintip proses memasaknya, sekarang saatnya menikmati pengalaman makan ala anggota Kerajaan Majapahit. Tahapan pertama, pengunjung akan dibawa masuk ke private dining room. Ornamen hiasan di dalamnya ditambah dengan janur yang mempercantik ruangan ini. Tidak hanya itu, waiters pun akan melayani pengunjung dengan sangat apik. Thank you. Nah pemirsa, ini adalah tahapan pertama dari serangkaian Royal Tugu Dom. Nah sekarang saya sedang menunggu appetizer dan minuman spesialnya dulu sebelum serangkaian pawainya. Pawai seperti inilah yang akan menjamu pengunjung. Ramai sekali ya. Eits, tapi sebelumnya kita nikmati appetizernya dulu ya. Berbeda dengan menu appetizer pada restoran umumnya, sesuai dengan temanya, tema Kerajaan Majapahit, maka menu appetizernya pun juga dari zaman Majapahit. Seperti ini nih, ada lawar gedang dan juga tem ayam. Sekarang saya mau coba lawar gedangnya. Setelah mencicipi appetizer khas Indonesia ini, berikutnya waiters akan kembali datang dan memberikan sup kuah bening yang berisi udang dan belimbing wuluh. Kalau sudah selesai, waiters akan menjemput pengunjung melihat pawai. Ini dia yang ditunggu-tunggu selain makannya. Sembari pengunjung duduk di kursi yang telah disediakan, dari lorong luar hotel sudah berbaris sejumlah peserta pawai. Barisan depan merupakan prajurit lengkap dengan kostum dan tombak sebagai senjata perang.
Selanjutnya ada yang bertugas membawa gong. Dan barisan paling belakang adalah sejumlah wanita yang diibaratkan sebagai penduduk desa. Pawai ini dimulai dengan iringan musik terlebih dahulu. Begitu alunan musik dimainkan, salah seorang prajurit memberikan komando terhadap prajurit lain untuk bergerak. Sementara bagian luar terdapat prajurit, bagian dalam dari hotel atau tepatnya di depan pengunjung pun, seorang penari wanita dengan pakaian adat lengkap disertai canang di tangan kanannya pun datang dan menari di atas panggung. Di tengah tarian dan iringan musik, prajurit kemudian datang dan mengelilingi panggung sambil memukul gong. Sementara prajurit dan para gadis desa berjalan ke arah ruang makan. Penari kemudian turun dan datang menjemput pengunjung untuk kembali mengajak ke dalam ruang private dining room. Sementara satu persatu gadis desa masuk dan menaruh makanan yang mereka jinjing di kepala. Meskipun saat ini kita hidup di zaman yang serba modern, tapi ternyata kita masih bisa menikmati makanan dengan pelayanan ala Kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan bukan cuma itu pemirsa, bisa dilihat nih di sekeliling saya sudah banyak menu-menu yang disajikan sama persis ketika masa pemerintahan Hayam Wuruk. Wah, saya benar-benar merasa seperti anggota kerajaan. Sekarang saatnya saya mencicipi satu persatu menunya. Biasanya, sebagian besar pengunjung menikmati menu ini hingga menghabiskan waktu selama 3 jam. Iyalah ya, makanannya sebanyak ini sih, harus dicicil untuk menghabiskannya. Dari Kerajaan Majapahit kita beralih ke Kerajaan Inggris. Salah satu kebiasaan bangsawan Inggris adalah afternoon tea. Dulu terdapat jeda panjang dari makan siang menuju makan malam. Afternoon tea yang diadakan pada jam 3 sore menjadi pengganjal perut. Sejak tahun 1800-an, afternoon tea populer di kawanan bangsawan Inggris. Dan hingga sekarang siapapun bisa menikmati afternoon tea, termasuk saya di Indonesia. Yap, bener banget. Kalau sekarang pemirsa mau ikutan afternoon tea, nggak perlu khawatir. Karena sekarang kegiatan ini mulai banyak terdapat di Indonesia. Nggak perlu jauh-jauh deh ke Inggris ya. Kegiatan meminum teh pada sore hari ini juga memiliki etikanya tersendiri. Seperti mengaduk teh secara perlahan dan minum dengan posisi duduk tegak. Kalau afternoon tea ada satu yang nggak boleh ketinggalan. Yap, dessert. Dessert di restoran yang terdapat di Pantai Purnama ini menyajikan dessert dengan sajian unik. Menggunakan sangkar burung. Tapi tenang, sangkar yang satu ini aman dan bersih kok. Karena memang bukan sangkar sungguhan. Semakin lengkap deh kegiatan afternoon tea ini. Sudah ada teh, dessert, apalagi bersama teman sambil ngobrol-ngobrol. Pasti seru ya. I want to tell you a secret that will see you through all the trials that life can offer. Have courage and be kind. Kehidupan di dalam istana yang megah dan mewah sudah lama menginspirasi penulis cerita maupun sineas untuk dituangkan ke dalam karya. Salah satu yang paling gampang diingat, ya kisah Cinderella. Is done, Ella? Yes, stepmother. Oh, you needn't call me that. Madam will do. Cinderwench, dirty Ella, Cinderella. Dalam cerita, Cinderella si gadis dari kalangan rakyat biasa bisa mendapatkan hati seorang pangeran. Setelah penderitaan panjang akibat disiksa oleh ibu dan 2 saudara tirinya, akhirnya Cinderella bisa hidup nyaman di dalam kerajaan sebagai bangsawan.
Kisah gadis bukan bangsawan yang masuk ke dalam keluarga kerajaan juga dialami Happy Salma. Tapi ini bukan film ya. Artis cantik Happy Salma menjadi anggota keluarga kerajaan setelah menikah dengan Cokorda Bagus, pangeran kerajaan Ubud di Bali. Harus tinggal di Bali sebagai keluarga kerajaan awalnya nggak gampang. Apalagi Happy Salma terbiasa dengan budaya Sunda yang jauh berbeda dengan budaya Bali. Ketika awalnya tentu sulit beradaptasi di mana tempat baru. Bali biasanya jadi tempat holiday untuk saya, tapi ini menjadi tempat hidup. Yang dimana memang saya punya keluarga baru di sini. Dan yang paling yang paling agak sulit awalnya adalah ketika bagaimana mengikuti adaptasi di sini, di mana orang Bali itu sangat kuat dengan jiwa gotong royongnya. Banyak kegiatan-kegiatan adat yang harus dilakukan yang memang membutuhkan rasa keterlibatan yang tinggi. Meskipun awalnya sulit beradaptasi, lama-lama Happy Salma pun terbiasa. Setelah yang satu ini masih akan ada lagi seputar zaman prasejarah yang ada di masa sekarang dan bahkan kekinian. Jangan kemana-mana dulu ya pemirsa.